Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Teja Arif Utama dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri. Di sini kita akan membahas tentang sumber sejarah periode Hindu-Buddha di Minangkabau. Ya baik, sebelum kita masuk ke materinya, itu perlu kita ketahui dulu sebagai pengantarnya itu sumber ya. Sumber itu sama-sama kita ketahui. Sumber itu kan dalam cakupan umumnya adalah sumber sejarah. Sumber sejarah itu merupakan data-data yang terkumpul di sejarah yang berupa dokumen, bukti-bukti sejarah. Nah, di sini langsung saja masuk ke materinya, sumber sejarah periode Hindu-Buddha di Minangkabau. Nah, ada dari abad ke-4 sampai ke-6 itu merupakan dalam masa Indonesiasi berlangsung begitu dalam wilayah Nusantara dan masanya. Kemudian namanya Kerajaan Kantoli dianggap sebagai cikal bakal Sriwijaya. Juga pernah mengutus seorang yang beragama Hindu ke Cina. Keterbukaan dunia Melayu dari sisi geografis dan budaya sangat memungkinkan pengaruh India masuk ke wilayah ini. Nah, jadi kita masuk ke abad ke-6 lagi ya. Abad ke-6 merupakan abad yang sangat penting. Nah, kenapa? Karena produksi lada yang terkenal membuat para pedagang dari berbagai bangsa seperti India, Cina, dan Arab datang untuk berdagang. Nah, beberapa pedagang memberikan mengenai keelokan negeri Minangkabau. Ya, kita umpamakan Ising, seorang pendeta Buddha, menyebutkan bahwa ia pernah singgah di sebuah tempat Minangkabau di bagian timur. Daerah itu sangat subur dan kaya. Pada masa berikut, abad ke-14, masa pemerintahan Aditya Warman ya, di sini dibaca oleh Muns dari Prasasti Bandar bahwa banyak migrasi dari India datang ke wilayah Minangkabau. Nah, beberapa fakta sejarah sebelum Islam seakan tersembunyi di bawah arus. Nah, sehingga ini memahami sejarah Minangkabau pra-Islam banyak melalui beberapa simbol-simbol dan fenomena-fenomena budaya dan realitas-realitas yang ada saat ini. Nah, kemudian ya mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Menurut M. Rajit Manggis menyebutkan bahwa Minangkabau sudah ada sejak zaman dataran Nusantara masih menyatu dengan dataran Asia. Hal ini berlangsung sekitar setengah juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman glasial, di mana pada saat itu Indonesia masih menyatu dengan dataran terusan pegunungan Himalaya. Nah, Minangkabau periode klasik ini sendiri, salah satunya ialah dapat kita lihat dari cerita sejarah yang berhubungan dengan asal-usul Sultan Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Destiana dengan NIM 19046170. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Hindu-Buddha yang ada di wilayah Minangkabau. Seperti yang kita ketahui bahwa pengaruh dari Hindu-Buddha itu sudah melebar luas ke daerah Sumatera. Contoh peninggalannya yaitu berupa candi, seperti candi yang ada di Riau yaitu Candi Muara Takus, dan candi yang ada di Sumatera Utara yaitu Candi Bahal. Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera Barat itu sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada itu dimulai sejak tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi, yaitu sejak peristiwa ekspedisi Pamalayu. Bukti-buktinya yaitu ada ditemukan berupa arca Amogosapusa yang dahulunya merupakan pemberian dari Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari untuk raja yang ada di Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Malayu. Bukti lainnya yaitu ditemukan juga situs Pulau Sawah yang terdapat 9 buah munggu. Nah, dari situ ditemukan Candi Pulau Sawah. Di samping Candi Pulau Sawah ini, di seberang sungainya terdapat juga situs yang disebut sebagai Candi Bukit Awang Maumbia. Selanjutnya di situs Padang Ceroco atau juga disebut sebagai situs Sungai Langsat.
Di sini ditemukan Arca Bhairawa dan Candi Buta. Selanjutnya ada juga Candi Tanjung Medan yang terletaknya di Tanjung Medan, Nagari Petok, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Bukti lainnya ada yaitu Candi Pacahan. Selanjutnya juga banyak terdapat prasasti seperti prasasti yang ada di Pagaruyung, prasasti Sarwasa I, dan prasasti Lubuk Layang yang terdapat di daerah Pasaman. Nah, sebenarnya masih banyak prasasti-prasasti yang dapat ditemukan, itu seperti yang ada di Tanah Datar dan juga di daerah Pagaruyung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriola Andespa, NIM 18046012. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti dari tambo yang diterima oleh masyarakat. Minangkabau tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan, bahkan jika menganggap Adityawarman sebagai pendiri dari kerajaan ini. Tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun, dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman menunjukkan bahwa Adityawarman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Tepatnya menjadi Tuhan Surawasa. Sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar, dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amoghapasa disebutkan pada tahun 1347. Adityawarman memproklamirkan diri menjadi Raja Malayapura. Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman, seperti yang terpahat pada prasasti Kubuwarjo, dan anaknya dari Darajingga dan putrinya dari Kerajaan Damasraya. Seperti yang disebut dalam Pararaton, ia sebelumnya bersama-sama Mahapahit Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Pada masa pemerintahannya, kemungkinan Adityawarman memindahkan pusat pemerintahnya ke daerah pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Suroarso yang beraksara Melayu yang menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Akarendrawarman yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat yang ada di Minangkabau. Pewarisan dari mama atau paman kepada kamanakan telah terjadi pada masa tersebut. Sementara pada sisi lain dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya sekelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luha. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat. Baiklah, hanya ini penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faradiana akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai kerajaan Hindu-Buddha lain yang ada di Sumatera Barat. Nah, menurut Tambo Minangkabau,
Dari periode abad 1 hingga abad ke-16 Masehi itu banyak kerajaan-kerajaan kecil yang ada di selingkaran Sumatera Barat. Adapun di antaranya yaitu Kesultanan Kuntu, Kerajaan Kandis, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Pasumayan Koto Batu, Kerajaan Bukit Batu Patah, Kerajaan Sungai Pagu, Indrapura, Kerajaan Jambu Lipo, Kerajaan Taraguang, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Satangkai, Kerajaan Kinali, Kerajaan Talu, Kerajaan Pulau Punjung, dan lain-lain sebagainya. Nah, kerajaan-kerajaan kecil ini biasanya mereka itu tidak berumur panjang. Nah, biasanya mereka itu merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan-kerajaan yang lebih besar, atau bisa dikatakan juga mereka itu adalah kerajaan fazal dari kerajaan-kerajaan besar tersebut. Dan adapun kerajaan besar tersebut yaitu yang pertama Kerajaan Melayu, atau bisa disebut juga dengan Kerajaan Dharmasraya. Nah, Kerajaan Melayu ini diperkirakan pernah muncul pada tahun 645 Masehi yang terletak di hulu Sungai Batanghari. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya pada tahun 682 Masehi, dan kemudian tahun 1183 muncul lagi berdasarkan prasasti Grahi di Kamboja, dan kemudian negara Kertagama dan Pararaton mencatat adanya kerajaan Melayu yang beribu kota di Dharmasraya. Sehingga muncullah ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 hingga 1293 Masehi di bawah pimpinan Kebo Anembrang dari Kerajaan Singasari. Dan setelah penyerahan Arca Amongapasa yang dipahat di prasasti Padang Roco, tim ekspedisi Pamalayu kembali ke Jawa dengan membawa serta dua putri Raja Dharmasraya, yaitu Darapeta dan Darajingga. Darapeta dinikahkan oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit, pewaris Kerajaan Singasari, sedangkan Darajingga dengan Adwaya Brahman. Dari kedua putri ini lahirlah Jayanagari yang menjadi raja kedua Majapahit, dan Adyatiawarman yang kemudian hari menjadi Raja Pagaruyung. Dan selanjutnya adalah Kerajaan Indrapura. Jauh sebelum Kerajaan Pagaruyung berdiri, di bagian selatan Sumatera Barat sudah berdiri Kerajaan Indrapura yang berpusat di Indrapura, atau sekarang disebut dengan Kecamatan Pancung Soal pesisir selatan. Nah, sekitar abad ke-12 Masehi. Setelah munculnya Kerajaan Pagaruyung, Indrapura pun bersama dengan Kerajaan Sungai Pagu akhirnya menjadi fazal dari Kerajaan Pagaruyung tersebut. Itulah penjelasan singkat mengenai kerajaan Hindu-Buddha lain yang ada di Sumatera Barat. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa dilihat di dalam makalah kami. Terima kasih.